Lokasi Rumah Sakit Umum Karawang, RSUD Karawang. Kita mau sidak untuk terkait dengan selang yang kita temukan di lokasi pengurukan. Kita dari tim media Pena New Investigasi Depok ingin langsung olah TKP seperti yang kita dapat info dari rekan media bahwa selang yang dari rumah sakit telah dibuang dengan sembarangan. RSUD Karawang kebal hukum terkait dengan limbah B3. Ada Askun angkat bicara. Karawang, penanewinvestigasi.com. Limbah medis RSUD Karawang terpantau awak media tampak berserakan di halaman Jalan Galuh Mas Raya nomor 1 Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Yaitu dari mulai bekas suntikan, borol infusan, masker dan lain sebagainya. Ironisnya, tumpukan limbah medis ini berada tidak jauh dari ruang instalasi gawat darurat IGD dan pemukiman warga di belakang RSUD Karawang. Sehingga dikhawatirkan akan mengancam kesehatan warga sekitar yang menggunakan air bawah tanah. Menyikapi persoalan ini, pemerhati pemerintahan Karawang, Asep Agustian SHMH menduga, jika tumpukan limbah medis RSUD ini sudah lama dibiarkan berserakan, ketika melihat tumpukan limbahnya yang cukup banyak. Oleh karenanya, Askun mempertanyakan pengelolaan limbah medis RSUD Karawang yang terlihat bobrok. Karena seharusnya RSUD bisa menjadi contoh bagi pengelolaan limbah medis rumah sakit lainnya. Sebetulnya kejadian ini sudah lama. Seharusnya RSUD memberikan contoh kepada rumah sakit lain. Ini malah mempertontonkan kebobrokannya. Dulu rumah sakit Lira Medica, kemudian rumah sakit Helsa Cikampek. Sekarang malah RSUD yang buang limbah medis sembarangan, tutur Asep Agustian SHMH, Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021. Atas persoalan ini, praktisi hukum yang kerap akrab disapa Askun Asep Kuncir ini juga menyindir, jika RSUD Karawang sedang menjajal kekuatan lembaganya yang seolah kebal dengan hukum. Padahal dalam PP nomor 81 tahun 2018 pasal 40 ayat 1 menegaskan, jika rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak melakukan pengolahan sampah medis dengan baik, sehingga menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi lingkungan terutama lingkungan masyarakat, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara 100 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, maka setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika undang-undang ini tidak bisa menjerat kebobrokan RSUD atas pengelolaan limbah medisnya, maka seolah-olah RSUD ini kebal hukum. Padahal di mata hukum tidak ada perbedaan, sindir Askun. Atas persoalan ini, Askun juga menyayangkan sikap Dirut RSUD Karawang, Dr. Fitra Hergiana yang terkesan cuci tangan dengan mengklarifikasi berita di media massa dengan jawaban, "Nanti akan saya cek dulu." Padahal seperti diketahui, Dr. Fitra Hergiana bukan hari ini saja menjabat di RSUD Karawang, melainkan sebelumnya juga pernah menduduki jabatan penting di RSUD Karawang. Pada akhirnya nanti fit sekarang pada cuci tangan, katanya nanti dicek dulu. Lah, kan bukan hari ini saja Fitra di RSUD. Kenapa baru mau dicek sekarang? Fitra jangan cuci tangan nyalahin pemimpin Dirut sebelumnya. Nanti Dirut sebelumnya juga nyalahin lagi ke Dirut sebelumnya, sindir Askun lagi. Atas persoalan limbah medis RSUD Karawang ini, Askun meminta agar penegak hukum khususnya Polres Karawang segera turun tangan melakukan penyelidikan dan segera melakukan polis lain di lokasi pembuangan limbah.
Jika saja saat ini benar tumpukan limbah medis RSUD tersebut sudah diarut oleh tanah, maka pihak bersangkutan sudah bisa dikatakan sebagai terduga yang mencoba menghilangkan barang bukti. Karena ditegaskan Askun, sanksi pidana dan perdata membuang limbah medis sembarangan sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang. Tumpukan limbah medis ini sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar yang menggunakan air bawah tanah. Saya juga minta DLHK dan DPRD jangan diam dan tuli. Jangan karena alasan-alasan work from home WFH terus persoalan ini tidak disikapi, pungkas Askun. Penaneminvestigasi.com, Reporter, Januardi Manurung. Nah, ini botol apa itu bang? Botol infus. Coba mereknya apa? Udah dihapus mereknya. Masih ada airnya. Ini masih ada cairan. Insulin. Sama ini. Ah, itu dia. Bang. Coba buka isinya. Ini tempat apa? Waduh, ini sangat berbahaya. Sementara ini jalan nggak jauh dari ini, dari tempat pembuangan. Insulin lagi. Ini kita masukkan untuk kita bawa ke besok, ke dirut besok. Taruh, sangat bahaya ini loh. Masker dibuangin dengan sembarangan. Apakah memang tidak ada ini infus? Botol-botol infus. Aduh, ini barang apa nih? Ini barang yang tidak layak. Ini sudah melanggar dinas kesehatan. Coba lihat, tidak jauh dari lokasi tempat orang bersalin. Ya kan, Pak? Ya, ini kita sidak besok sama dirutnya aja. Sekian dan terima kasih. Penaneminvestigasi.com akan tindak lanjut terkait dengan limbah B3 yang ada di Rumah Sakit RSUD Karawang. Sekian dan terima kasih banyak. Ya, kasih tunjuk. Waduh, ini Penaneminvestigasi lagi masih sidak. Suntik posisi telanjang. Posisi telanjang. Wow, yang suntik posisi telanjang. Kena kaki Ijarnya. lumayan. Coba lihat dulu ya. Ini jarum suntik. Pakai yang hitam, Le. Pakai yang hitam. Biar jelas. Ini ya. Jarum suntik. Nggak tahu kita sudah berapa lama. Ini lokasinya dekat parkiran dekat. Botol berserakan. Nih. Wow, ini obat apa nih? Untuk insulin. Ini ambil nih. Ya. Ini barang bukti kita ya. Banyak insulin. Ini barang bukti untuk mau diajukan ke lab. Kita langsung ke labnya kementerian aja. Insulin. Ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.